Di 2023-24 format sama kuota pemain nih. banyak yang diinginkan sih banyak. Kita bedah. Halo FIFA Mania, jumpa lagi di kanal YouTube FIFA Goal dalam program Ngobrol. Udah ganti nama nih. Iya benar. Cabul kesannya. Di episode kali ini kita akan membahas soal Yang baru terjadi di sepak bola Indonesia. Kemarin ada pertemuan ya antara tim-tim Liga 1 untuk membahas apa sih yang sebenarnya diperlukan di musim depan. Benar. Dalam program Sarasehan. Sarasehan tuh kayak MC. Ntar. Iya, Sarasehan ada tuh MC. Iya itu Saracecan itu. Iya, Saracecan. itu aku. Nah ini pertemuannya tuh Sarasehannya tuh sebenarnya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret ya, itu di Surabaya di hotel gitu. Lo diundang tuh? Gua nggak diundang karena gue Sarah siapa gue? Sarah Wijayanto. Nggak, itu di Surabaya dan habis pertemuan itu nggak cuma Liga 1 bang, Liga 2 juga. Liga 2 diundang. Liga 2 juga diundang dan konferensi persnya itu untuk menjelaskan apa yang terjadi di Sarasehan tuh dilakukan hari Minggu. Itu ada Erick Thohir, ada Ratu Tisha sama Arya Exco PSSI. Bukan Arya itu, demi Tuhan itu bukan. Itu di GBK Arena. Oh, di Senayan. Di Senayan, benar. Jadi intinya dari pembahasannya itu ngebahas keinginan tim Liga 1 untuk kompetisi di musim depan. Iya, di 2023-24. Format sama kuota pemain nih. Banyak yang diinginkan sih banyak. Kita bedah nih satu-satu. Dari Nah, dari gimana nih? Jadi katanya tuh gue baca-baca kemarin PSSI tuh kayak pengen ganti nama Liga 1 dan Liga 2 ya. Iya, jadi benar. sekarang kan namanya masih nama sponsor kan, sponsor Bank BUMN gitu kan. Dan sponsor baru Liga 1 gitu. Jadi PSSI misalnya jadi Ligue 1 kayak gitu ya, misalnya Super League atau jadi gantinya namanya itu. Cuman opsi dan nama-namanya belum diketahui nih. Enggak, opsi udah ada. Liga 1 itu kalau nggak salah ganti nama jadi Liga Indonesia. Liga 2 tuh Liga Nusantara. Intinya timnya sama aja. Tapi berlaku untuk di musim depan. Itu opsi untuk musim depan. Oke. Tuh antara dua itu ya namanya. Ini agak banyak nih. Jadi kita breakdown satu-satu aja. Terus ada soal format, ada dua opsi ya. Pertama ada pembagian 3 grup dan opsi kedua full competition dengan playoff 4 tim. Nah, kalau untuk format 3 grup nih kalau nggak salah dulu tuh kayak pernah ada ini ya di Liga gue tuh zaman SD wilayah barat sama timur tuh. Oh iya benar. Ya misalnya barat ISL bukan ya? Sebelumnya malah. Sebelum Liga Super kalau Liga Super ya. Jadi barat tuh kayak Persib, Persija tuh. Iya, itu tergantung daerahnya berarti kan. Itu kan di sampai Sumatera tuh dari Jawa Tengah nggak usah Jawa Tengah sampai Sumatera tuh barat. Apa full Jawa, Bang? Enggak, Jawa Timur kayak Surabaya tuh masuk ke timur. Masuk ke timur ya? Dia sama PSM, Persipura kayak gitu-gitu nanti. Okay. Kompetisi ini kiri sama kanan ya kan. Ntar udah lolos ada kalau nggak salah 4 tim atau 8 tim gitu. Nanti diadu lagi baru ketemu tuh barat sama timur. Berarti kayak IBL ya. Indonesia Basketball League. Kalau nggak salah dia kan ada 2 pot tuh, kalau IBL tuh ada merah sama putih. Nanti dari tim-tim teratasnya nanti digabung di playoff. Gitu. Itu kan formatnya berarti format lama ya. Jadi PSSI tuh bukan PSSI. Jadi pengusulannya tuh sebenarnya gue tahu ini tuh arahnya untuk ngepres biaya ya kan biar. Iya, benar. Kayak misalnya dari Papua ke Aceh walaupun timnya dua-duanya udah nggak ada ya. Maksudnya ngehemat kayak dari Makassar ke mana ya tim paling jauh ya? Makassar ke Jakarta misalnya itu kan lumayan kos ya, juga ya kan. Satu kepala bisa sekali jalan 1.500.000 satu orang gitu kan. Sementara tim kan kali berapa lumayan juga. Ya, benar-benar. Cuma kalau ngulang ke format masa lalu jadinya kayak udah aja, berarti yang lalu kan sebenarnya bagus ya. Kenapa ditutup terus diganti yang sekarang gitu? Kalau emang maunya kayak itu gitu. untuk tapi itu kan maksudnya kan kalau kayak format lalu itu kan ada beberapa pot baru nanti ya hasil juaranya tuh baru digabungin kan. Nah, ini beda kalau format baru, Bang. Jadi untuk yang format pertama itu dibikin 3 grup. Setelah itu udah gitu. Maksudnya kayaknya itu setelahnya itu gue nggak tahu tuh.
Maksudnya apakah dari tiap pot-pot itu nanti ditarungin lagi atau gimana? Karena kan maksudnya kan kalau kayak yang dulu kan 2 pot, jadi tuh kayak kelihatan gitu. Dan kalau 3 pot itu kayak bingung. Kalau 3 pot tuh kayaknya dari misalnya yang kiri nih di Sumatera, misalnya kalau nge-mapping dari peta Indonesia yang kiri dari Sumatera sampai nih sampai Jawa, misalnya sampai Tangerang gitu. Nanti yang tengah tuh Jawa Tengah sampai Kalimantan gitu. Nah, yang sebelah sini tuh kayak Bali United, PSM, kayak gitu-gitu sih mungkin. Oke. Kalau 3 pot. Tapi masalahnya kemarin kan kita maksudnya si FIFA Gold kan juga datang tuh pas di konferensi pers. Itu si Teddy Cahyono tuh direktur Persib itu bilang kalau misalnya dia dan Liga 1 tuh setuju untuk pakai opsi kedua. Opsi kedua tuh yang untuk yang playoff. Oh, playoff. Jadi tuh sistemnya full competition. Jadi ya 18 tim tuh tetap main biasa dulu. Sampai akhir baru nanti 4 tim teratas baru ditarungin lagi di playoff. Itu sebenarnya kalau menurut gue kalau formatnya kayak gitu tuh kasihan yang peringkat satunya. Iya sih. Iya, jadi dia tuh harusnya udah menang ya kan, jadi harus diadu lagi dan sekaligus memanjangin napas tim peringkat 4 nih. Misalnya tim peringkat 4-nya sebenarnya so-so nih mainnya di musim depan ya kan. Cuman dia punya kans juara kalau misalnya menang lawan tim peringkat 3 sama peringkat 2 kan. Udah gak segampang itu. Jadinya kayak perebutan playoff championship ke Premier League kan modelnya kayak gitu kan. Kalau jatuhnya kan kayak kalau nggak sih gue ngeliat sih kalau misalnya nanti di akhir-akhir musim gitu tuh biasanya ngendorin tuh. Aku lebih baik peringkat 4 tuh. Ngunci aja dulu ya kan. Iya, penting ngunci slot aja dulu gitu. Lolos sih, itu yang lumayan ada kemungkinan main mata juga kayaknya di situ sih kalau bahkan gede kayaknya tuh kayak gitu mah. Main mata nih. Iya, main mata nih. Tapi ya itu masih opsi masih opsi dan belum di ACC sama PSSI atau LIB. Nah, dan untuk ngomongin soal LIB juga kemarin tuh si Pak Erick Thohir tuh sempat bilang kalau misalnya nanti untuk musim 2023-2024 Liga 1 dan Liga 2 tuh beda operator. Beda operator ya. Kalau sekarang kan Liga Indonesia baru. Iya, kalau untuk Liga 1 sekarang sama Liga 2 kan LIB tuh. Kalau musim depan enggak. Oh, beda. Nah, kalau Liga 1 misalnya masih LIB misalnya. Ya, Liga 2 LBI mungkin. Ya maksudnya bikin diri gitu namanya LBI gitu. Bisa Liga aja. Baru Indonesia. Liga Baru doang gitu. Nggak ada, bebas aja sih. Ya gitu, tapi untuk sekarang belum tahu siapa yang promotor, siapa yang jadi direktur. Masih penggodokan ya. Masih penggodokan. Alasannya kalau nggak salah Liga 2 tuh pengen setara sama Liga 1 maksudnya secara pendapatan sama secara exposure. Exposure-nya. Bener sih kalau Liga 2 kadang juga gue mau nonton bingung ya kan. Iya. Kalau misalnya gue sebenarnya ada pengen nonton dulu tuh ada tim ini serius. Beneran. Jadi ada tim dibeli sama kayak ormas atau apa ya gue nyebutnya hijau gitu ntar ditampilin deh. Itu gue mau nonton dia tuh satu sama PSIM tuh juga. Iya, PSIM tuh menurut gue salah satu tim yang menarik karena dia kemarin tuh sempat hampir lolos kan ke Liga 1 musim lalu cuman gagal gitu. Kalau nggak salah tuh pemainnya masih Gonzales baru main lagi di PSIM. Terus si siapa yang kemarin di Serbia tuh? Witan juga sempat main di PSIM sebelum pindah ke Eropa ya dia. Terus sama musim ini sebenarnya gue mau nonton Persipura. Kan gue pengen tahu. Itu Persipura yang musim ini tuh lagi bagus sama pemainnya. Ada Boas, ada si siapa? Petris Wangga juga udah balik lagi kan. Oh iya. Makanya pas seru nih. Ivan Kabes? Gue kurang tahu deh. Gue yang inget 2 orang itu sih. Soalnya kalau di Jan Kabes, bukan Ivan Kabes. Ivan Koleb kali lu lain. Orang Bulgaria itu. Makanya tuh kenapa, ini baru banget kemarin kemarin kalau nggak salah manajemen Persipura si Yan P. Madenas itu marah. Karena dengan adanya opsi ini waktu otomatis Liga 2 tuh dan Liga 3 tuh udah berhenti stop Bang untuk musim 2022-2023. Jadinya kesannya nggak dipikirin yang sekarang dulu nih. Iya, padahal sebelumnya tuh PSSI atau enggak salah Menpora tuh sempat bilang kalau misalnya LIB bakal mengadakan lagi Liga 2 setelah KLB. Nah, tapi belum jelas ya sampai sekarang. Belum jelas, tapi kemungkinan besar bahkan dari rumor-rumor yang muncul sih emang udah fix nggak jalan Liga 2 untuk musim ini ya. Berarti musim ini Liga 1 nggak ada degradasi? Itu. Makanya seru kenapa dong tim-tim kayak Rans, Bali United, Dewa. Tapi Dewa United juga lagi bagus-bagus. Dewa tuh yang lagi Firza. Bukan. Elo. Sama itu. Sama aja. Pokoknya ada 4. Nah, itu. Selain pemain, selain format kompetisi ada format pemain juga yang menurut gua nih menarik ya. Menarik. Jadi
Di format musim depan itu regulasinya bertambah. Ya, kalau sekarang kan 3+1 kan, 3 pemain ASEAN, 3 pemain Non Asia itu boleh dari Amerika Latin, Barbados, dari Vatikan, boleh lah pokoknya main. Ini kan non Asia. Iya benar. Vatikan kan Eropa. Benar. San Marino terserah lah. Oke, sama satu lagi pemain Satu Asia. lagi pemain Asia kan kalau sekarang. Nah kalau yang musim depan tuh 4 pemain asing plus 1 ASEAN. Ini ASEAN apa Asia nih? Nah, ini lucu Berdasarkan nih. yang kemarin Ini nih. lucu. Karena waktu kemarin si Teddy bilang kalau misalnya 4+1 itu satunya Asia. Teddy tuh yang suaminya Lina. Bukan. Warna ungu, yang warna ungu Yang tuh. Sule. Teddy yang warna ungu siapa? Itu. Pokoknya dia bilang Asia. Tapi setelah kita nanti ditampilin ya Ntar boleh ada regulasinya ya? Ada regulasinya itu ditampilin kalau nggak salah tulisannya secara jelas ASEAN. ASEAN, tapi dibilang Asia. Nah, itu ini gimana? Mungkin gue yang salah dengar. Keselip lidah kayaknya. Mungkin. ASEAN sama Asia kan beda-beda tipis. Nah, tapi itu untuk regulasi di Liga 1 ya. Liga 1. Nah, tapi menariknya lagi untuk regulasi tim-tim yang lolos di AFC itu 5+1. 5+1. Oh, jadi misalnya Persija punya 4 orang pemain 5+1 ya. 5+1. Berarti 5 orang dari Brazil misalnya nih, Ya. dari Persija, terus 1 pemain ASEAN nih dari Malaysia misalnya. Berarti 5-5-nya pemain Brazil ini di Persija di kompetisi Asia boleh dipakai. Boleh dipakai. Tapi cuman di Indonesia nanti ntar cuman pas dia 4. main di Liga 1 ada 1 pemain yang harus dicoret. Tapi duduk di bangku cadangan boleh orang ini. Itu gua nggak tahu jelas, dia nggak jelasin segala macam. Cuman intinya nggak boleh dimasukkan dalam daftar susunan pemain. Ya misalnya ada Richarlison nih. Ada di Richarlison, bangku cadangan. ada Bruno Guimaraes, Misalnya ya. Richarlison di bangku cadangan. Strikernya ini misalnya lagi si siapa ya? Striker Brazil ya? Striker Brazil banyak. Ronaldinho. Gabriel Jesus misalnya di Persija nih. Ya. Gabriel Jesus mau diganti Richarlison di bangku cadangan boleh? Kalau kayak gitu. Boleh, asal kalau misalnya Richarlison emang dimasukkan sama pelatihnya di DSP. boleh. Coba kalau Richarlison nggak masuk, emang sengaja dicoret untuk Liga 1, berarti nggak boleh dong. Boleh. Jadi pemain gelap datanya. Iya dong. Gak ada namanya. Nggak ada pemain masuk tiba-tiba. Tiba-tiba main, ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu kan untuk Liga 1. Nah, sementara di Liga 2 juga katanya ada usulan Ada usulan. buat make pemain asing maksimal 1 sama plus 1 pemain Asia. Asia ya? Asia sama satu lagi pemain naturalisasi. ASEAN apa Asia nih? Asia. Kemarin bilang ya. Saya tidak tahu ya. Bilangnya Asia ya? Ya. Jadi berarti ada 2 pemain asing yang boleh dipakai. Nah, Tapi menarik sih. Jadi Liga 2 tuh jadi ada nilai jualnya. Ada Kalau sekarang kan pemain lokal nih. Sama paling banter kan pemain naturalisasi. kok nggak pemain Tarkam? Iya, memang sering ada itu namanya Wahyu, ya kan? Wahyu, Bayu. siapa Wahyu? Di tempat gue Tarkam namanya Wahyu aja. Wahyu tiba-tiba Wahyu. Nah, itu. Dan tapi ini kalau ngomongin soal naturalisasi ini untuk Liga 1 musim depan itu maksimal 2. Oh, ada regulasi. Ada, Berarti maksimal 2. Persib Bandung Ini opsi tapi ya masih ya? Iya, berarti Persib Bandung kan sekarang ada 3 nih. Iqbal Nevo, Mark Lok, sama Ezra Walian. Iya. Salah satunya berarti harus dicoret. Harus ya? dicoret. Kayak gitu ya. Nah. Oke. Walaupun sebenarnya baru tadi API atau Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia bilang itu melanggar HAM. Emang sih, Beto juga ngomong kan, Beto Gonçalves gue juga Sama Mark Lok marah-marah juga. Iya, jadi Beto bilang, nih kayak dibeda-bedain gini kan. Ya. Kita nih di KTP tulisannya WNI, bukan naturalisasi, kenapa harus ada. Iya, nggak tahu sih. Maksudnya ini kan masih gagasan nih. Masih gagasan. Finalisasinya nanti sih. Biasanya kalau ada kebelet kayak gini, Greg ikut nih. Ikut biasanya. Biasanya ikut marah biasanya. Ikut menonjol. Nah, itu aja polemik yang ada di Itu Liga aja. 1. Tapi kalau semakin banyak pemain asing sih harusnya bisa transfer ilmu ya. ke tim pemain-pemain di tim Indo ya. Tapi masalahnya apa ya, tim Indo transferan duitnya cepet gak nih coba. Nah, terakhir kira-kira dari banyaknya peraturan yang bakal digagas, kira-kira dari lu sendiri, ini strategi jitu atau ngasal? Kalau strateginya sih secara regulasi udah ngikut ke skema Liga Malaysia sih, liga-liga ASEAN kan, Asia dan ASEAN tuh kayak ada nyelipin 1 orang slot pemain ASEAN gitu. Di dalam skuadnya kayak Sadil kemarin di Malai kan juga kayak gitu kan. Terus si Asnawi sama siapa yang di Jepang tuh? Oh, si Pratama Arhan. Pratama Arhan juga masuk dalam kategori itu kan. Iya. Gua rasa sih secara regulasi udah benar gitu. Nah, tinggal format kompetisi nih, kalau misalnya tadi pakai skema kedua tuh yang full kompetisi tapi pakai playoff, itu menurut gua nggak adil sih. Kalau emang kompetisi mah kayak sekarang aja ya. Kalau mau
Atau enggak kayak gini yang kayak Liga Belanda tau belum? Misalnya peringkat 15 nih, terakhir playoff lawan peringkat 3 Liga 2. Oh, Nah, iya, itu benar. jadi death match tuh. Oke, kayak Jerman Kayak ya. Bundesliga benar. juga, Oh, jadinya benar. seru ya kan kalau kayak gitu. Oh iya iya. Kalau yang menurut yang gue menang sih bertahan, yang kalah ya udah dibawa iya lagi. benar. Kalau Kayak menurut lebih gue seru itu sih. soal transfer pemain gue sebenarnya kurang paham juga ya. Tapi gue nggak ngomongin itu. Tapi kalau ngomongin soal format, menurut gue agak apa ya? Agak terlalu dipaksakan sih bang. Maksudnya kita udah berjalan dengan format seperti ini gitu. tiba-tiba Full competition berubah, tiba-tiba berubah dan ya balik lagi kayak nggak adil. Terkecuali kalau misalnya kayak emang kita udah lama kayak ngikutin IBL ya, maksudnya emang format kompetisi playoff gitu segala macam, ya itu baru bisa dimaklumi lah. Cuman kalau ini kayak kesannya kayak terburu-buru. Buru-buru untuk ngambil keputusan ya. Oh, Tapi apalagi untuk musim depan lagi tiba-tiba. Tapi intinya apapun itu usulan ini belum diketuk palu. Belum ya. diketuk Nanti palu, masih dilempar palu. kita kayak Thor ya. Seng, tangkap Captain America. Nggak, intinya nanti kita akan update terus ya Iya, soal benar. berita ini. Ini nggak tahu sih naiknya kapan. Semoga nanti kalau ada lanjutannya kita bisa bahas ini lebih lanjut lagi dan di komentar ini kan. Ini tadi serius banget ya kan, nggak ada ketawa-tawa. Iya benar. Karena Liga Indo males banget. Kantor digeruduk nanti. Mana di Pacitan lagi kan jauh gitu. Oke, itu aja dari kita soal reformasi Liga 1 oleh Erick Thohir. Bukan reformasi, gagasan yang akan dibawa tim-tim Indo buat musim depan. Iya, Selebihnya nanti kita akan ada update sendiri. Iya. Akhir kata gue Eri Susanto pamit. Nah, gue Ilham pamit. Jangan lupa untuk kunjungi situs berita bola terkini hanya di fifagol.com dan ya di sosial media di follow aja lah. Buat teman-teman yang pengen tahu update terbaru di Twitter silahkan follow Kosan Alter. Nah, Jangan dong, jangan itu terus bang. Lu kesannya kayak jorok mulu tau gak lu. Jangan dong, kosan alter, kok nggak gitu. Yang kemarin yang tadi barusan kakek. Jangan ya. berita bukan info. Iya benar. Ya itu aja dari kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Bye. Bye.